Shalom, good morning, Romance level. How are you today? I hope you in good health today. Before we start our lesson, I ask you to pray by yourself. Pray start. Pray finish. Anak-anak teacher yang cerdas dan kreatif, hari ini kita belajar tema E ya. Yaitu kita mau belajar muatan ilmu pengetahuan alam, IPA. Hari ini kita mau belajar tentang kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari, serta medan magnet. So, persiapkan diri kamu, buka buku, kita menggunakan buku Erlangga, halaman 49. Selain limbah plastik, limbah besi juga dapat diolah kembali. Tahukah kamu, alat pengangkut atau untuk bisa mengangkut dan memindahkan sampah besi, bisa menggunakan alat pengangkut magnetis loh. Kamu bisa melihat gambarnya pada halaman 49. Sampah besi akan menempel dan terpisah dari sampah logam lainnya, misalnya aluminium dan seng. Besi dapat menempel pada magnet karena termasuk benda magnetis. Penggunaan alat pengangkut magnetis untuk memisahkan sampah besi merupakan salah satu pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita perhatikan kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya bisa kamu lihat di halaman 50. Pintu kulkas. Terdapat magnet, yaitu kegunaannya untuk membuat kulkas dapat tertutup dengan rapat. Kemudian magnet pada kompas sebagai penunjuk arah. Kemudian ada alat kesehatan MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Kemudian ada hiasan kulkas ya, yang ditempel-tempel itu juga ada menggunakan magnet ya. Lalu apa lagi ya contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Iya, contohnya obeng. Obeng itu pada ujung obeng itu terdapat magnetisnya ya, sehingga bisa menangkap atau mengambil paku dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada contoh-contoh lainnya, kamu bisa perhatikan di rumah kamu, mungkin ada barang-barang yang memiliki gaya magnetis ya. Jika ada, kamu boleh tuliskan di tabel halaman 50. Sampai di sini anak-anak teacher paham ya? Mari kita lihat medan magnet, buka halaman 71. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, ingat kan pada materi sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang sifat-sifat magnet. Salah satu sifat magnet itu adalah memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya magnet terbesar terdapat pada kutub-kutub magnet. Tetapi selain pada kutub magnet, terdapat daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Inilah yang disebut tadi dengan medan magnet. Medan magnet ditunjukkan oleh garis-garis gaya magnet. Apa maksudnya garis gaya magnet? Yaitu garis-garis khayal yang menunjukkan pola garis-garis lengkung terbentuk di sekitar magnet. Nah, jadi ini sebenarnya tidak kasat mata ya, Nak. Tidak bisa kita lihat langsung. Tetapi ini seperti garis khayal yang menunjukkan pola garis lengkung terbentuk di sekitar magnet. Kamu bisa melihat contohnya pada halaman 71. Di sana dijelaskan tentang pola garis gaya magnet dari kutub utara menuju selatan. Terjadi tarik-menarik. Jadi teacher perlu jelaskan bahwa garis gaya magnet selalu berawal dari kutub utara menuju kutub selatan magnet. Dari mana tadi teacher katakan?
Yes, ingat selalu pola garis gaya magnet itu selalu berawal dari kutub utara menuju kutub selatan magnet. Bisa kamu lihat pada gambar berikut. Contohnya pada magnet tunggal, maka tanda panah itu mengarah dari kutub utara ke kutub selatan. Lalu pada dua magnet yang berbeda, dua kutubnya didekatkan, dua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan terjadi gaya tarikan dari arah kutub utara menuju kutub selatan. Begitu juga ketika dua magnet didekatkan dengan dua kutubnya yang sama didekatkan, maka dua kutub utara itu masing-masing akan mencari gaya magnet ke arah kutub selatan yang lain. Sampai di sini anak-anak teacher bisa paham ya? Good job. Pesan kamu, teacher minta kamu mengerjakan tugas Ayo Berlatih halaman 75 nomor 4. Jika ingin lebih bagus lagi, kamu boleh gambarkan ulang di buku tulis kamu. Buatlah garis gaya magnetnya dengan tepat. Jangan asal-asal menggambar. Dan ini harus dikirimkan kepada teacher sebagai tugas keterampilan. Bisa paham anak-anak teacher ya? Good job. Nah, sekarang mari kita lihat cara membuat magnet. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami merupakan magnet yang terbentuk secara alami. Kemudian magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Sehingga ada 3 cara untuk membuat magnet. Ini magnet buatan ya. Yang pertama dengan cara menggosok. Kemudian membuat magnet dengan cara induksi. Kemudian dengan cara dialiri arus listrik. Pembuatan magnet dengan cara digosok yaitu kutub utara digosok searah, digosok berlawanan arah jarum jam. Ya, digosok searah. Artinya searah itu maksud teacher adalah tidak boleh berlalu lalang, tidak harus searah, satu arah saja. Ya, lihat pada gambar. Kemudian pembuatan magnet dengan cara induksi itu adalah bagaimana caranya? Paku didekatkan dengan magnet, lalu paku tersebut menjadi magnet sehingga dapat menarik paku yang lain. Kemudian pembuatan magnet dengan cara arus listrik atau disebut juga dengan elektromagnetik. Pada buku kamu halaman 82 terdapat tabel ya, berisi penjelasan tentang cara pembuatan magnet. Ingat, ketiga cara ini akan menghasilkan magnet yang bersifat sementara. Contohnya, cara digosok. Semakin lama waktu penggosokan, semakin lama sifat magnet bertahan. Lalu, pembuatan dengan cara induksi. Sifat kemagnetan benda akan hilang apabila magnet dijauhkan dengan benda yang dijadikan magnet. Jadi harus tetap didekatkan. Kemudian dengan cara ketiga, elektromagnet atau aliri listrik. Jika lilitan kabel dilepas dari baterai, sifat kemagnetan logam akan hilang. Jadi inilah 3 cara pembuatan magnet. Anak-anak teacher sudah paham ya? Good job. Sampai di sini pembelajaran kita IPA di tema E. Tetap semangat belajar ya, membaca buku dengan rajin sebagai jembatan ilmu. Jaga kesehatan. God bless you. Bye-bye. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak teacher. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah ya. God bless you.